Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Wallace Trader Channel. Kali ini saya akan men-sharingkan mengenai trading cuan strategi Shinchan ya. Tentunya menggunakan bot HQ saham IDX. Sebelum kita mulai, ada baiknya teman-teman membaca disclaimer ini ya, supaya tidak menjadi salah pengertian dan juga peringatan ini. Oke, apa itu strategi Shinchan? Ini singkatan ya dari sinyal candlestick action. Ini saya sadur dan ditambahkan dari resume chart HQ saham IDX dan sumber lainnya. Saya akan men-sharingkan sedikit sejarah singkat terkait candlestick ya. Jadi ini bermula dari Munehisa Homa, seorang pengusaha beras di Jepang pada tahun 1700-an. Yang paling terkenal dalam memprediksi pergerakan harga-harga beras pada masanya dan masa yang belum terjadi dengan menggunakan harga-harga yang sudah lalu atau data-data histori ya. Ini saya ambil dari sumbernya www.sahamoke.net ya. Ini konsep dasar candlestick. Jadi secara umum ada dua jenis ya, bullish candle dan bearish candle. Nah ini kalau bullish candle itu terjadi apabila harga close-nya itu di atas harga open. Ya, open itu adalah harga pembukaan dan close itu adalah harga penutupan. Lalu di sini ada seperti ekor ya. Ini adalah harga terendah pada hari itu. Kemudian yang di atas itu adalah harga tertinggi pada hari itu. Ya. Jadi ini disebut upper shadow. Lalu ini real body. Kemudian ini lower shadow. Ada juga yang menyebutkan ini sebagai wick atau tail ya. Kalau bearish candle itu tentunya close ada di bawah harga open. Dan untuk membedakan, umumnya untuk bullish candle itu diberi warna hijau, sedangkan untuk yang bearish diberi warna merah. Tetapi ada juga beberapa platform lain yang memberikan warna berbeda. Untuk yang bullish diberi warna putih, untuk yang bearish diberi warna hitam. Ada juga yang biru dan lain sebagainya. Nah, jika candlestick ini berwarna hijau, ini punya arti bahwa minat beli terhadap saham ini cukup besar. Nah, kalau merah artinya minat belinya turun, ya, dan ada tekanan jual yang besar. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, ini ada 5 fungsi candlestick. Yang pertama adalah menggambarkan sentimen pasar. Seperti yang pernah saya sharingkan di beberapa video saya, pasar saham itu didominasi oleh psikologi para trader ya. Ada fear and greed ya, ada ketakutan, ada ketamakan. Jadi ini sangat penting dipelajari dan dianalisa untuk sentimen pasar. Fungsi yang kedua dari candlestick ini juga dapat mengukur kekuatan tren. Apakah tren bullish atau tren bearish. Lalu candlestick juga dapat menentukan reversal point. Artinya saham itu kan tidak selalu bergerak naik ya, ataupun turun teman-teman. Kadang-kadang ini bisa ada pembalikan arah. Candlestick ini dapat mendeteksi adanya reversal point di dalam jangka cukup panjang ataupun retracement ya, pembalikan arah yang dalam jangka pendek. Fungsi yang kelima adalah candlestick ini dapat dipakai sebagai titik entry ataupun titik exit ya, titik beli dan titik jual. Gitu ya, teman-teman.
Nah, ini klasifikasi candlestick. Ini saya bagi 3 berdasarkan tren, arah candle, dan jumlah candlenya. Nah, di sini tren ini ada 3 ya teman-teman. Ada bullish, uptrend, ada bearish atau downtrend, dan ada sideways atau netral. Nah, gambaran tren ini seperti ini teman-teman. Jadi ini uptrend, di mana harga naik ya, membentuk higher high atau titik tertinggi yang lebih tinggi dari sebelumnya. Kemudian ada sideways trend, di mana trendingnya itu range di titik-titik support dan resisten tertentu. Lalu ada downtrend, ya, di mana membentuk titik rendah yang lebih rendah dari sebelumnya, ya. Seperti itu, teman-teman. Selain tren, klasifikasi candlestick juga bisa dibagi dengan arah candlenya, ya. Ada continuation, ada reversal. Nah, continuation ini contohnya seperti ini, teman-teman. Ini ada 3 white shoulder, ya, patternnya atau polanya. Ada 3 black crow, ya. Nah, ini prinsipnya dalam continuation pattern itu kalau kita belum punya sahamnya bisa merupakan potensial entry point ya. Tapi kalau sudah punya sahamnya bisa melakukan average up atau hold tergantung dari strategi teman-teman. Lalu sinyal ini juga sangat kuat konfirmasinya apabila muncul di saat awal sebuah tren terjadi atau saat di tengah-tengah tren. Ini yang continuation pattern ya. Lalu ada juga yang reversal. Nah, ini contohnya beberapa pattern reversal. Ada doji, ada hammer dan hanging man, ada spinning top, ada bullish harami atau bullish engulfing, ada bearish harami atau bearish engulfing, lalu ada morning star dan evening star. Ada beberapa prinsip mengenai reversal pattern. Yang pertama, sinyal ini sangat kuat konfirmasinya apabila muncul di saat akhir sebuah long term trend ya. Long term trend itu bisa mingguan atau bulanan atau bisa lebih lama lagi. Lalu muncul setelah rally penurunan atau kenaikan yang tajam. Prinsip yang kedua untuk reversal pattern ini adalah diperlukan konfirmasi candle berikutnya untuk mendeteksi adanya false reversal serta menggunakan analisa trend line atau divergent atau lainnya. Prinsip yang ketiga adalah sinyal reversal digunakan untuk take profit atau exit. Lalu yang keempat, sinyal reversal ini digunakan untuk menentukan titik tertinggi, resisten ataupun titik terendah atau yang biasa disebut support. Berikutnya saya akan coba jelaskan secara singkat ya mengenai pattern doji, hammer, spinning top dan lainnya. Nah, ini doji candlestick. Ini menggambarkan kebingungan pasar karena kekuatan jual dan beli yang sama. Tentunya ini juga diperlukan konfirmasi candle berikutnya ya untuk take action. Kalau misalnya nanti setelah candle doji ini ada candle bullish dalam kondisi nanti saat downtrend itu ini menandakan ada pembalikan arah. Demikian juga sebaliknya apabila pada saat kondisi uptrend kemudian ada doji, setelah doji ada candle bearish, candle merah, ini bisa menandakan awal pembalikan dari sebuah uptrend menjadi downtrend. Doji ini sangat berguna dalam kondisi pasar yang uptrend dan downtrend ya. Tidak efektif dalam kondisi pasar yang sideways. Nah, semakin panjang wick atau ekornya, jadi ini wicknya teman-teman, ini wick, semakin kuat sinyalnya. Ini contoh-contoh candle doji, ada doji star,
ada long ledge doji, ya, panjang. Kemudian ada dragonfly doji. Nah, kenapa dragonfly? Ini digambarkan seperti capung ya, teman-teman, yang akan terbang. Ini kondisinya biasanya muncul pada saat akhir sebuah fase downtrend. Nah, ini akan menandakan strong bullish signal. Nah, kebalikannya dengan dragonfly doji ada gravestone doji, ya, atau di sini dia digambarkan sebagai batu nisan, ya. Ini muncul biasanya pada kondisi uptrend, ya, di atas muncul, di akhir uptrend ada muncul grave doji. Ini menandakan strong bearish signal atau pembalikan arah menjadi bearish. Lalu ada four price doji. Ini di mana kondisinya harga close sama dengan harga open dan harga tertinggi dan terendahnya pun sama. Nah, ini umumnya terjadi pada saham-saham yang mungkin baru IPO kemudian transaksinya sedikit, ya. Ada kenaikan, kemudian close opennya sama, tinggi rendahnya pun sama, ataupun harga saham yang disuspend, tidak ditransaksikan. Pattern yang berikutnya adalah pattern hammer dan hangman, ya. Ini hammer candlestick, ya. Jadi warna body candle itu tidak memberikan arti apa-apa ya, teman-teman. Jadi yang penting itu adalah wick-nya, ya. Ini ekornya. Nah, teman-teman perlu memperhatikan kondisi sebelum candlenya muncul. Apabila sebelumnya itu downtrend, kemudian muncul candle hammer, ini artinya nanti akan ada pembalikan arah. Kalau kondisinya muncul di atas, ya, pada saat uptrend kemudian muncul di sini, ini bisa menandakan pembalikan arah menjadi downtrend. Nah, apabila bentuknya kebalik, ya, bodinya itu di bawah, ini dinamakan shooting star, ya. Jadi kalau shooting star ini muncul pada saat uptrend, lalu ada shooting star, ini dia akan menandakan bahwa tren berikutnya berbalik arah menjadi downtrend. Nah, demikian pula sebaliknya kalau yang kondisinya itu di bawah, ya, pada saat downtrend, ini muncul kondisi inverted hammer atau palu yang kebalik, ya. Ini akan menandakan bahwa akan terjadi kondisi membalikan arah dari downtrend menjadi uptrend. Ya, demikian teman-teman, ya. Jadi perhatikan lokasinya, kemudian juga semakin panjang wick-nya itu semakin kuat sinyalnya. Berikutnya lagi adalah spinning top candlestick. Nah, warna body candle juga tidak memberikan arti apa-apa dalam hal ini. Panjang wick ini penting teman-teman perhatikan, dan kondisi juga perlu diperhatikan, ya, sebelum pola candle ini terjadi. Ini merupakan sinyal reversal yang perlu dikonfirmasi dengan metode technical analisa yang lain. Pola berikutnya adalah harami dan engulfing candlestick, ya. Ini untuk yang harami. Pada kondisi bullish harami, ya, kita lihat pola sebelumnya atau tren sebelumnya adalah downtrend, ya. Kemudian muncul bullish harami di sini. Nah, ini menandakan nanti akan ada pembalikan arah menjadi uptrend. Demikian juga sebaliknya di sini kita lihat. Oh ya, kalau misalnya teman-teman mau masuk
posisi entry di sini, maka bisa menetapkan stop loss-nya di bawah wick-nya ini ya. Mungkin sekitar 1 sampai 3 fraksi ya. Demikian juga sebaliknya, kalau dalam kondisi uptrend kemudian ada bearish harami, ini akan menandakan kembalikan arah menjadi downtrend. Nah, dalam kondisi di pasar saham Indonesia kan tidak bisa transaksi short ya. Kalau di forex ataupun komoditi dimungkinkan untuk transaksi short ya, dimana kita belum punya barangnya, kita bisa transaksi jual dulu ya. Dan ini stop loss-nya bisa di atas wick-nya. Untuk yang engulfing ya, bullish engulfing muncul dalam kondisi ini sebelumnya downtrend. Nanti ada pembalikan arah juga menjadi uptrend. Sedangkan bearish engulfing ini muncul pada saat uptrend, kemudian merupakan sinyal pembalikan arah menjadi downtrend. Berbeda dengan yang tadi ya, untuk yang doji, warna body candle ini penting untuk diperhatikan ya. Warna merah, hijau ini penting untuk diperhatikan. Sedangkan wick-nya itu tidak memberikan arti apa-apa. Nah, kalau semakin kecil candle setelah candle pertama, ini sinyalnya semakin kuat untuk kondisi harami. Kalau untuk kondisi engulfing, semakin kecil candle pertama ya dibandingkan candle kedua, ini sinyalnya semakin kuat. Tentunya nanti diperlukan candle konfirmasi berikutnya juga untuk mengidentifikasi adanya reversal. Berikutnya lagi adalah morning dan evening star ya. Untuk bullish ini biasanya dinamakan morning star. Untuk bearish ini dinamakan evening star. Jadi morning star itu matahari terbit ya ke atas gitu. Kalau evening star itu matahari terbenam. Jadi ini harganya akan turun ke bawah. Selain bentuk candle yang kecil di sini ada juga bentuk doji ya. Doji star. Nah, doji star ini memiliki sinyal yang lebih kuat. Nah, perhatikan konteksnya juga ya teman-teman. Ini muncul pada saat downtrend, kemudian ada morning star di sini. Bullish morning star. Akan ada kecenderungan setelah itu menjadi uptrend. Demikian juga sebaliknya. Yang awalnya uptrend, kemudian ada evening star, selanjutnya akan terjadi downtrend. Oke, kita kembali ke klasifikasi candlestick. Berikutnya adalah berdasarkan jumlah candlenya ya. Di sini ada single atau tunggal, kemudian double atau dua candle, ataupun triple ya, tiga candle. Contohnya seperti ini teman-teman. Kalau kita coba untuk klasifikasikan berdasarkan bullish candlestick pattern dan bearish candlestick pattern. Nanti di sini ada pembagian single candle, two candle dan three candle ya, 3 atau lebih candle. Sini ada contoh-contohnya. Untuk yang single itu ada hammer, inverted hammer, dragonfly, doji ataupun bullish spinning top. Nah, di sisi bearish juga ada hangman, ada shooting star, ada gravestone doji, dan bearish spinning top. Demikian juga yang two candles ya. Nanti teman-teman coba pelajari sendiri. Ini saya ambil dari pemenang.com ya. Berikutnya saya akan membahas mengenai 5 prinsip penting candlestick.
Yang pertama adalah tidak semua signal itu memberikan arti yang sama. Gantung dari konteks ya. Jadi ini konteks penting untuk diperhatikan, di mana konteks ini memberikan gambaran mengenai kondisi pasar pada saat candlestick sinyal terjadi. Ini penjelasan lebih lanjutnya. Jadi nanti teman-teman perlu perhatikan lokasi candlestick-nya pada saat uptrend, ataukah pada saat downtrend, atau saat tren baru dimulai, atau sudah di tengah, ataupun pada akhir dari sebuah tren. Nah, meskipun formasi candlestick-nya itu sudah sesuai, tapi kalau lokasinya itu salah atau tidak sesuai, maka itu merupakan sinyal palsu. Yang kedua, untuk konteks ini adalah kondisi sebelum terjadinya sebuah candlestick. Kita harus cek dulu kondisi sebelumnya, apakah major drop ya, penurunan yang tajam, atau sedang rally naik. Seperti itu teman-teman. Konteks yang ketiga adalah kondisi setelah terjadinya sebuah pola candlestick. Kita cek kondisi setelahnya, apakah candle berikutnya itu menguatkan sinyal yang sudah ada. Lalu kita juga perlu lihat time frame-nya ya, atau rentang waktu tradingnya. Semakin panjang sebuah time frame, semakin kuat sinyal candlestick. Ya, kalau teman-teman yang suka scalping atau fast trading, ada baiknya untuk melihat frame harian ataupun mingguannya, sehingga ini bisa mengkonfirmasi sebuah saham dalam tren naik atau tidak. Lalu kita akan bahas sekarang beberapa past candlestick action. Ini saya sadur dan saya tambahkan dari Resium Chart, both HQ Saham IDX dan sumber-sumber lainnya. Strategi Pinocchio. Strategi ini menggunakan bentuk candlestick pin bar. Ya. Kenapa dinamakan pin bar? Ini singkatan dari Pinocchio bar. Ya. Idenya adalah mencari sebuah peluang cuan dan mengamankan portfolio saat terjadi pembalikan arah sebuah tren. Nah, berdasarkan trennya, candlestick pin bar ini dibagi menjadi dua. Ada bearish pin bar, ada bullish pin bar. Ya, teman-teman bisa pelajari lebih lanjut di www.howtotradeforexmarket.com ya. Yang perlu diperhatikan pada pin bar ini adalah letak candle dan panjang dari wick-nya. Sedangkan warna body candle-nya tidak berpengaruh ya teman-teman. Nah, di sini ada 3 tipe pin bar berdasarkan kekuatan sinyalnya. Yang grade A ini memiliki sinyal yang paling kuat. Ada body candle yang kecil ya, dengan tail yang panjang. Lalu grade B memiliki sinyal yang lemah dari grade A. Cirinya ada sedikit wick kecil nih di sini. Nah, untuk grade C ini tidak ada bodinya dan seperti candle doji ya. Ini gravestone doji, ini dragonfly doji. Di bot HQ Saham IDX, teman-teman bisa melakukan screening saham-saham yang memiliki pin bar. Untuk pin bar bullish, teman-teman bisa ketikkan garis miring ya, skor bull PB, lalu bisa ditambahkan dengan indeksnya. Ini saya contohkan Kompas 100. Untuk yang bear, kita ketikkan garing skor bear PB. Seperti itu ya teman-teman. Cara buy entry dan take profit strategi Pinocchio ya, menggunakan risk dan reward 1:2. Jadi nanti stop loss-nya itu ditempatkan pada ujung wicktail atau 2 sampai dengan 3 fraksi di bawah wicktail-nya. Sedangkan take profit-nya itu 2 kali dari stop loss-nya. Contohnya seperti ini. Ini ada pin bar bullish ya, warna merah
ya. Lalu ada candle berikutnya, kita action buy di sini dengan stop loss yang ada di sini dan take profit 2 kali dari stop lossnya. Sini ya contohnya bull pin bar yang berwarna hijau dengan konsep yang sama, stop loss di bawah wicknya 2-3 fraksi, lalu take profitnya 2 kali dari stop lossnya. Nah, ini checklist untuk menghindari false signal ya. Teman-teman pastikan bullish pin bar-nya itu letaknya di bawah chart harga ya, terjadi di dalam tren bearish. Pastikan juga pin bar-nya itu memiliki bentuk grade A ya, long tail and no slash without extra shadow. Nanti tunggu konfirmasi candle berikutnya setelah terjadi pola pin bar. Teman-teman set stop loss-nya pada harga tail atau 3 fraksi di bawah harga tail. Lalu set take profit-nya minimal 2 kali dari stop loss-nya. Contoh, jika stop loss-nya itu dipasang 20 fraksi di bawah harga close, maka take profit dipasang 40 fraksi di atas harga close. Jika memakai persentase misalnya 3% stop loss-nya, maka take profit-nya sebesar 6%. Strategi yang berikutnya adalah strategi dengan 7 pola candlestick bullish reversal. Kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah bullish abandon baby pattern. Teman-teman bisa ketikkan perintah screening seperti ini. Garing CDL 08. Ya. Bullish abandon baby adalah pola candlestick yang dibentuk oleh 3 buah candlestick. 1, 2, 3 ya. Sebuah candlestick hitam atau merah berbatang panjang dan sebuah candlestick doji. Setelah itu sebuah candlestick putih atau hijau berbatang panjang. Nah, ketiga candlestick ini membuat pola yang memberitahu kita bahwa pasukan general bearish atau trader penjual semakin melemah dan pasukan general bullish atau trader pembeli semakin menguat. Diprediksi bahwa pasukan general bullish ini akan terus menguasai pertempuran ke depannya. Dan ini kita masuk pada candle berikutnya yang telah melewati garis konfirmasi. Nah, garis konfirmasi ini adalah titik open pada saat candle hitam atau merah ini. Berikutnya adalah bullish piercing line. Ya, teman-teman bisa ketikkan perintah garis miring CDL 46. Bullish piercing line ini adalah pola candlestick yang dibentuk oleh 2 buah candlestick. Jadi sebuah candlestick hitam atau merah berbatang panjang dan sebuah candlestick putih berwarna panjang ya, putih atau hijau. Kedua pola candlestick ini membentuk pola yang memberitahu kita bahwa pada akhirnya pasukan general bullish itu telah menjadi lebih kuat dari pasukan general bearish. Diprediksi bahwa untuk hari-hari ke depannya pasukan general bullish ini akan terus menguasai pertempuran. Nah, kita akan masuk setelah candle berikutnya itu menembus harga konfirmasinya ya. Seperti ini teman-teman. Berikutnya lagi adalah bullish Morningstar pattern. Teman-teman bisa ketikkan perintah di bot HQ saham IDX garing CDL 44 ya untuk mencari saham-saham dengan pola seperti ini. Bullish Morningstar ini adalah pola candlestick yang dibentuk oleh 3 buah candlestick ya. Sebuah candlestick hitam atau merah berbatang panjang. Lalu sebuah candlestick putih berbatang pendek. Ya, di sini ada gap nih teman-teman ya. Lalu diikuti lagi dengan candlestick putih berbatang panjang. Kita action masuk di candle berikutnya jika sudah melewati harga konfirmasinya.
Berikutnya lagi adalah bullish tree outside up pattern. Di sini teman-teman bisa ketikkan perintah screeningnya garing CDL 05. Bullish tree outside ini adalah pola candlestick yang dibentuk oleh 3 buah candlestick, ya, 1, 2, 3. Jadi sebuah candlestick hitam atau merah berbatang panjang dan 2 buah candlestick putih berbatang panjang. Ketiga candlestick ini membentuk sebuah pola yang memberitahu kita bahwa pasukan jenderal bullish pada akhirnya adalah pasukan jenderal bearish. Sebenarnya pola candlestick ini gabungan, ya, terdiri dari pola candlestick bullish engulfing ditambah dengan candle konfirmasinya. Jadi ini merupakan pola yang mempunyai tingkat ketepatan tinggi dan tidak membutuhkan konfirmasi lagi, ya. Kalau teman-teman sudah lihat pola seperti ini, bisa langsung masuk atau entry, ya. Lalu ada bullish tree inside up pattern. Ya, ini terdiri dari sebuah candlestick hitam atau merah, ya, berbatang panjang dan sebuah candlestick putih berbatang pendek. Lalu diikuti oleh sebuah candlestick putih berbatang panjang. Sama seperti tadi, ini sebenarnya juga merupakan kombinasi bullish harami, ya. Bullish harami dan candle konfirmasinya. Dan ini sudah merupakan sinyal yang kuat. Nah, untuk screeningnya teman-teman bisa ketikkan /CDL03. Berikutnya adalah bullish concealing baby swallow. Ya, pola ini, ya, kita lihat di sini ada 3 buah candle, ya. Semuanya berbatang hitam. Kalau nanti ada candle putih di sini melewati batas konfirmasinya, ini berarti sudah dapat menjadi sinyal bahwa pasukan jenderal bearish melemah dan pasukan jenderal bullish menguat. Lalu ada bullish three white shoulder pattern. Ya, perintahnya untuk screening teman-teman bisa ketikkan garing CDL07 atau garing skor TWS, ya. Yang membedakan adalah yang perintah ini tidak bisa digabungkan dengan screening indikator lain. Kalau yang sebelah kanan ini, skor TWS ini bisa digabungkan dengan screening technical indikator yang lain. Bullish three white shoulder ini adalah pola candlestick yang benar-benar bullish, ya. Ini karena pola candlestick ini dibentuk oleh 3 candlestick putih berbatang panjang. Pola candlestick ini menggambarkan pasukan jenderal bullish telah benar-benar mendominasi pertempuran. Jadi tidak ada perlawanan sama sekali dari jenderal bearish, ya. Candlestick hari kedua dan hari ketiga merupakan sebuah konfirmasi bagi candlestick hari sebelumnya. Jadi candlestick yang kedua merupakan konfirmasi candle pertama, candlestick yang ketiga merupakan konfirmasi dari candlestick yang kedua. Ini merupakan sinyal beli yang sangat kuat, ya. Berikutnya adalah strategi hidung belang. Strategi ini memakai candle doji dan volume. Syarat entry-nya sebagai berikut. Untuk kondisi downtrend dan uptrend, teman-teman lihat ada candle telanjang atau candle doji, lalu volumenya hijau lebih tinggi dari sebelumnya, ya. Kita akan lakukan entry besoknya dengan HK atau hajar kanan, ya. Kita beli harga saham dengan harga berdasarkan peringkat offer tertingginya. Kalau kondisi sideways, teman-teman juga perhatikan candle doji-nya, lalu volumenya merah atau abu-abu lebih tinggi dari sebelumnya. Lakukan entry besoknya juga dengan HK. Jika belum naik keesokan harinya, maka bisa kita hold dalam 10 hari. Ini contohnya, teman-teman. Saya ambil dari resume chart bot SQ Saham IDX yang ditulis oleh Fufu, ya. Ini contohnya untuk yang downtrend seperti ini, teman-teman. Downtrend, kemudian ada doji.
dan sinyal histogram volumenya ini hijau, lebih tinggi dari hari sebelumnya. Ini kita bisa masuk di harga open KK dan bisa tracking profit di hari yang sama atau keesokan harinya. Nah, untuk yang sideways, teman-teman bisa lihat di sini doji ya, doji ini, doji, kemudian ininya abu-abu, histogram volumenya abu-abu, tapi tinggi, lebih tinggi dari sebelumnya. Kita bisa masuk, lalu kita bisa taking profit di sini. Demikian juga yang di sini, doji, ini hijau, sedikit lebih tinggi dari volume sebelumnya. Kita HK keesokan harinya dan ditunggu setelah beberapa hari kita lakukan profit taking. Itu sebagian strategi yang bisa saya sharingkan. Kalau teman-teman ingin mengeksplor strategi lainnya, teman-teman bisa memakai aneka screening candlestick pattern di bot HQ saham IDX. Teman-teman tinggal ketikkan saja garing help CDL. Nanti di sini ada semua perintah-perintahnya, tinggal teman-teman ikuti saja. Untuk screening ini tidak bisa dikombinasikan dengan screening technical indikator yang lain. Kalau teman-teman ingin menggabungkan scoring candle ini dengan technical indikator lain, teman-teman gunakan perintah yang di sini nih teman-teman. Contohnya kalau misalnya gabung dengan pixel misalnya, teman-teman ketikkan perintah garing score GS Doji, pick 1. Atau teman-teman bisa tambahkan juga dengan indeksnya, Kompas 100. Seperti itu ya teman-teman. Jadi nanti teman-teman silakan explore saja sehingga mendapatkan strategi yang sesuai dengan style trading masing-masing. Oke, teman-teman, demikian sharing dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, share, dan like video ini. Terima kasih.